Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewiana SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Nagaraya dari SMP Negeri 9 Darumukmur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Desi Safitri. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Darumukmur. Assalamualaikum, selamat siang Bu Desi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Dewi. Apa kabar hari ini Bu Desi? Alhamdulillah baik, bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Iya Bu. Nah, sebelum saya mengamati Ibu pada kegiatan observasi sang proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu. Iya Bu. Adapun tujuan pembelajaran supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi belajarnya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu. Iya Bu. Percakapan pra-observasi hari ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih baik dan percaya diri sehingga Ibu dapat melakukan langkah selanjutnya. Saya ingin tanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu terapkan di kelas? Baik, jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan di kelas yaitu karena materi yang akan saya sampaikan nanti berkaitan dengan benda di sekitar anak-anak, maka tujuan pembelajaran itu nanti yang ingin saya capai adalah bagaimana siswa dapat menyebutkan nama-nama benda di sekitar mereka, tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, kemudian dengan diketahuinya nama-nama benda tersebut nanti, siswa juga dapat melakukan tanya jawab terkait jumlah ataupun kualitas dari benda-benda yang tersebut. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pertama di ranah pengetahuan, yaitu siswa nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang nama-nama benda di sekitarnya. Kemudian di ranah keterampilan nanti siswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan teman maupun dengan lingkungan sekitar mereka nantinya. Baik Bu, jadi area pengembangan ada dua ya Bu, yaitu ranah pengetahuan dan keterampilan. Iya Bu. Baik Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Misalnya strategi, media, dan metode yang Ibu terapkan di dalam kelas. Baik, pertama yang saya sampaikan pendekatan yang saya lakukan itu secara kooperatif teacher learning, yaitu bekerja kelompok atau bekerja sama dengan teman-teman. Nah, kemudian metode pembelajaran yaitu conceptual teaching learning, di mana mereka diarahkan untuk melihat benda yang ada di sekitar mereka yang real, yang ada di lingkungan mereka sendiri. Kemudian strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pendekatan scientific learning. Mereka nanti bisa mengamati, kemudian menanyakan, mengalihkan informasi, mencoba, kemudian dapat mengkomunikasikan pengetahuan mereka. Nah, selanjutnya metode yang saya ambil di sini yaitu tanya jawab. Ada demonstrasi, ada presentasi, dan sedikit ada ceramah untuk memperkenalkan bagaimana cara menghafalkan nama-nama benda yang ada di sekitar dengan baik dan benar. Baik Bu, jadi kalau boleh saya rangkum ya Bu, jadi untuk strategi yang Ibu gunakan tadi ada pendekatan scientific learning menggunakan model cooperative learning yang konseptual. Untuk metode yang digunakan ada ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi dan presentasi ya Bu. Iya. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan? Jadi media yang akan saya gunakan ada beberapa, jadi misalnya seperti PPT, ada LKPD, tentunya juga ada laptop dan infocus ya Bu. Baik Bu, selanjutnya kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Saya akan melakukan kegiatan tersebut pada hari Kamis di kelas 7 di jam ketiga dan keempat. Baik Bu, jadi nanti Ibu akan melaksanakan pada hari Kamis pada kelas 7 dan jam ketiga dan keempat. Baik, saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi dan saya akan mencatat kendala yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya Bu. Nah, setelah kita melakukan observasi, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri percakapan ini, saya ingin mengetahui hal apa yang sudah Ibu dapatkan.
Hal yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang strategi, media, dan metode yang akan saya gunakan di dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai ketemu di supervisi nanti. Pada hari Kamis, semoga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah mengadakan percakapan pra-observasi dan saya berharap kegiatan nanti akan berjalan dengan lancar. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Tegak, gerak.
Mohon diperhatikan ya. Things around us. Jadi kita lagi belajar tentang apa? Benda-benda yang ada di sekitar. Oke. Nah, yang pertama itu udah gambar apa? Tas. Bahasa Inggrisnya apa? Bag. Oke. Ikut ya. Bag. 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 Tas artinya bag. Oke. Selanjutnya itu ada apa? Pen. 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 Next. Pen. Itu pen. Nah, sekarang aku mau tanya. Tadi sebelumnya, sorry ya. Nah, tadi kan sebelumnya itu pennya nggak pakai S. Yang kedua pakai S. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih yang satu pakai S, satu nggak pakai S? Oke, Alina please jawab. Iya, bagus sekali. Karena yang pertama ini tadi itu pulpennya cuma satu. Jadi makanya dia pakainya pen. Kemudian yang kedua kenapa pakai S? Karena bendanya tuh ada dua. Kalau lebih dari satu berarti itu jamak tambah dengan S. Oke. Selanjutnya apa nih? Books. Apa? Books. Kok pakai S sih? Kenapa? Karena bentuknya lebih dari satu. Itu bentuk jamak. Nah, kemudian ini apa? Oke, bacanya book ya. Bukan kok. Book. Buku. Kenapa nggak pakai S? Karena jumlahnya cuma satu. Oke, next. Ini apa? Papan tulis. Papan tulis. Apa? Bahasa Inggrisnya? Whiteboard. Spell ya, whiteboard. Whiteboard. Itu papan tulis. Oke, gelas. Gambar apa? Jendela. Bahasa Inggrisnya apa? Window. Oke. Jadi masih ingat nggak? Sebelum ibu nampain lagi ingat apa yang tadi yang ditampilin di slide? Coba kelompoknya apa? Tas. Kelompok yang ini apa? Pen. Kelompok yang ini? Apa lagi yang belum disebutkan? Apa kalau papan tulis apa? Very good. Whiteboard. Nah, jadi karena kita udah tahu nama-nama bendanya, sekarang kita langsung masuk ke hari ini kita akan belajar penggunaan this, that, this, sama those. Udah tahu? Ini sama-sama kata tunjuk. Yang ini, yang itu. Biar lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Oke, untuk contoh pertama. Oke, contoh yang pertama, this is a book. Yang kedua, that is a book. Nah, sekarang ini ya, kalian lihat ya bedanya apa? Ini kalau dibilang, this is a book, ya, that is a book. Tahu nggak apa bedanya this sama that? This ini digunakan untuk ini benda yang dekat dengan kita kan ibu pegang ini kan this, so kita pakainya this. Yang nomor satu, this is a book. Kemudian yang pengganti that, that is a book. Itu kan menunjukkan sama-sama kata tunjuk, cuman yang kedua ini digunakan untuk menunjukkan posisi benda dengan jarak jauh. Itu adalah buku, ini adalah buku. Oke, you get it? Dapat ya? Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya ya.
berarti jumlah bendanya itu lebih dari 1. Oke, nah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk, kita berdiskusi, coba ditanyakan yang nggak paham, biar dijelasin. Ada yang belum paham? Oke, ibu contoh aja ya, ibu suruh aja ke kelompok ya. Kita ambil benda pen aja. Yang kelompok ini, coba kalian sebutkan, kalian artikan bahasa Inggris ya. Ini adalah pulpen. Oke, Henny please repeat, coba ulang lagi apa?
mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, ini. Langsung aja ya, kedua this is my tugas bahasa Inggrisnya. Nama terus nanti isi kalimat di bawahnya ya. Tulis kalimat di bawah. Oke, anak ibu semua udah selesai? Sudah. Oke, kalau udah sekarang ibu mau kelompok 1 yang pertama untuk menunjukkan hasil diskusinya. Boleh silakan maju? Oke. Dua-dua ya, Nak. Yang lain diperhatikan ya. Semua kelompok dapat giliran. Oke. Silakan semua. Jawablah. Masih pagi semangat. From group 1. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, kasih nampak gambarnya teman-teman. Yang pertama yang mana? Coba dibacakan lah. Those are pens. Those are pens. Oke. Gambar yang pertama. Gambar pertama. This I pen. Aku udah lihat kan? This is a pen. Gambar yang kedua. Those are pens. Apa yang kedua? Those are pens. Yang betul belum nih kelompok 1? Betul ya? This is a pen. Rupanya 1. Nah yang kedua ini those are pens. Kenapa? Karena rupanya udah 2. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh ya, dikumpulkan tugasnya. Oke. Sekarang ibu mau kelompok 2. Maju ke depan. My name is Alvina Mandani. We are from Group 2. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. This is a book. Ini adalah buku. Those are books. Itu adalah buku-buku. Oke. Oke. Kenapa? Karena ini udah betul ya. Karena dia dosa bukunya ada 2. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelas grup kelompok 3 please. Maju ke depan. Dengan keresahan dari grup ketiga. This is bag. Nampak gambarnya? Kawan-kawan. This is a bag. Ada berapa tasnya? 1. Those are bags. Those are bags. Ada S-nya? Bag. Bags. Karena Karena ini bukunya ada 2. ini adalah tas. Karena ada 2. Oke, thank you. Oke, berarti udah paham semua ya nama ibu ya? Oke, berarti terima kasih udah paham semua ini. Kemudian juga udah buat diskusinya, hasilnya juga bagus. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, ibu mau review dulu.
Jadi untuk next meeting pertemuan selanjutnya kita bakal belajar tentang days, nama-nama hari. Jadi nanti kalian semua boleh cari nama-nama hari, kalian tuliskan di buku kalian. Besok kita bakal mulai di kelas, oke? Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari sama-sama say hamdalah, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita hari ini berkah dan bisa diingat selalu ya, jangan lupa ya. So, thank you for today and class I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewiana, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Nagaraya dari SMP Negeri 9 Darul Makmur. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu Ibu bersama beliau Bu Desi. Pasca observasi ini dilakukan secara daring dikarenakan Ibu Susi sedang baru saja melahirkan, sehingga proses pasca observasi ini harus dilakukan secara daring. Baik, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya nih Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Desi, kita sedang berada di percakapan pasca observasi, di mana pasca observasi ini saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait berjalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan di kelas ya Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses observasi kelas atau proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi yang telah dilakukan? Baik Bu, karena belum terbiasa ya mungkin jadi saya merasa agak deg-degan. Awalnya saya merasa tegang tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik Ibu, berarti Ibu awalnya merasa agak tegang, namun pada akhirnya berjalan dengan lancar ya Bu? Iya, alhamdulillah Bu. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas beserta langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, jadi area perkembangan yang ingin saya capai yang pertama yaitu dari ranah pengetahuan, di mana nanti siswa bisa mendapatkan pengetahuan tentang nama-nama benda di sekitarnya. Kemudian jika di ranah keterampilan nanti siswa dapat atau mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan teman maupun dengan lingkungan di sekitar mereka nantinya. Baik Bu, jadi area pengembangan ada dua ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Iya Bu. Sejauh mana area perkembangan yang Ibu ingin capaikan itu? Apakah sudah tercapai atau belum pada saat pembelajaran? Baik, jadi anak-anak di dalam itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang sudah mencapai, ada juga yang belum begitu mencapai. Jadi kalau kita presentasikan pencapaian peserta didik ketika proses belajar mengajar, yang jika kita kaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitar itu, berkisaran antara 70 sampai 80% yang sudah mencapai. Jadi ini karena ada keberagaman kemampuan. Jadi ada levelnya tinggi, ada juga yang sedang, dan ada juga yang levelnya rendah. Berarti keterkaitan kecapaiannya sudah sekitar 70 sampai 80%. Nah, lalu apa nih yang menyebabkan ketidakmaksimalan ketercapaian tersebut? Kendala apa ya, Bu? Baik, jadi kendala yang pertama yang saya rasakan itu adalah tadi kemampuan mereka yang berbeda-beda. Kemudian di latar belakangnya juga karena dari pendidikan mereka sebelumnya. Boleh kita bilang pendidikan dasar mereka itu belum pernah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sama sekali. Sehingga kemampuan mereka dalam mengucapkannya itu agak susah ataupun sulit. Kemudian kendala selanjutnya yang sudah saya alami itu berupa rasa percaya diri anak-anak dalam mengungkapkan pengetahuan mereka. Begitu Bu Dewi. Jadi kendala ini kalau boleh saya rangkum ya Bu,
terkait kemampuan anak yang berbeda-beda, karena dilatar belakangi juga dari pendidikan sebelumnya. Begitu ya, Bu? Iya, Serta Bu. rasa percaya diri anak dalam melafalkan bahasa Inggris tersebut. Nah, kenapa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, Bu? Boleh saya katakan, jadi saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa kemampuan mereka berbeda-beda? Yang pertama, memang bahasa mereka di rumah itu adalah bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia pun itu jarang digunakan ya, apalagi bahasa Inggris. Sehingga saat mempengaruhi itu sangat mempengaruhi daripada ketercapaian kita dalam proses pembelajaran. Bahasa sehari-hari, kemudian di lingkungan keluarga juga tidak pernah didengarkan bahasa Indonesia, apalagi juga bahasa Inggris. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi faktor bahasa dalam keseharian seperti itu. Lalu tadi Ibu menyebutkan ada beberapa anak yang kurang memiliki rasa percaya diri. Nah, apakah penyebabnya, Bu? Penyebab rasa percaya diri itu yang pertama mereka takut nanti teman yang mereka miliki itu nanti misalnya mereka mengucapkan atau menyebutkan kata-kata yang salah. Nah, mereka takut nanti ditertawakan bahasa Inggrisnya oleh teman-temannya, bukan karena guru tapi takut ejekan teman-temannya nanti. Lalu bagaimana rancangan ke depan, Ibu? Apakah ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, baik. Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah merancang media pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya anak-anak bisa lebih memiliki rasa percaya diri. Yang kurang itu dengan rancangan media pembelajaran yang menarik itu. Kemudian adanya motivasi dan keinginan untuk mencoba sehingga lama-kelamaan rasa percaya itu bisa terbangun dari setiap peserta didik. Berarti Ibu akan membuat media pembelajaran yang menarik lagi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang lalu, kapan ini Ibu akan melakukan proses perbaikan ini, Bu? Jadi rencana untuk perbaikan ini mungkin nanti akan saya lakukan di bulan Oktober, Bu Dewi. Nah, lalu mungkin itu saja, Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rancangkan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban Ibu tadi, semoga rancangan yang Ibu sampaikan dapat terlaksanakan dengan cepat ya, Bu. Amin. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.